Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ruka Masak. Kali ini saya membuat oseng mercon daging sapi. Untuk bahannya ini saya menggunakan daging sebanyak 700 gram. Ini saya pilih daging yang berlemak ya, biar rasanya lebih mantap, sedap karena ada lemaknya. Selanjutnya rebus daging sapinya terlebih dahulu. Ini saya merebusnya menggunakan teknik rebus daging sapi selama 5 menit. Kemudian matikan kompor, diamkan selama 30 menit. Kemudian rebus lagi selama 7 menit. Tanpa presto pun sudah empuk ya teman-teman. Kalau kalian ingin menggunakan presto juga tidak apa-apa, lebih cepat ya. Tapi saya suka direbus saja. Sambil menunggu dagingnya direbus, siapkan dulu bumbunya. Untuk bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah atau cabai setan, dan cabai merah keriting. Resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Haluskan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu ya, atau dihaluskan menggunakan cobek juga bisa. Setelah bawang merah bawang putihnya halus, baru masukkan cabenya. Ini saya blendernya agak kasar ya cabenya. Nah, kira-kira seperti ini saja ya, jangan terlalu halus. Bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, serai, serainya digeprek. Kemudian ada jahe, jahenya juga digeprek. Batang serainya ini saya tali seperti ini ya. Nah, ini dagingnya sudah empuk ya. Selanjutnya mau saya iris tipis-tipis atau kotak sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya irisnya kecil-kecil tipis seperti ini agar bumbunya meresap ke dalamnya, menghasilkan rasa yang gurih. Setelah mengiris dagingnya selesai, selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng dagingnya sebentar saja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Kalau kelamaan nanti daging akan menjadi alot. Angkat daging dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di wajan yang sama, jika minyaknya kurang bisa ditambah ya. Setelah minyak panas, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk bumbu, masak sampai aromanya harum, matang. Selama menumis bumbunya sambil diaduk-aduk terus ya, biar bawahnya tidak gosong. Masukkan setengah sendok teh lada bubuk atau sesuai selera, bisa ditambah. Kemudian garam, kaldu jamur atau penyedap lainnya, gula pasir, jahe yang sudah digeprek, batang serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek seperti ini ya, biar aromanya tambah keluar harum. Aduk-aduk lagi, masak sampai keluar aromanya dan kadar airnya sudah tidak ada ya. Kira-kira seperti ini. Baru kemudian masukkan daging yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk sampai bumbunya merata. Selanjutnya beri air. Ini saya ngoretin tempat blendernya tadi ya, eman-eman masih ada bumbu yang menempel.
diberi air agar bumbunya ini lebih meresap lagi ke dalam dagingnya ya. Masukkan cabai utuh, ini saya menggunakan 2 macam cabai ya, cabai rawit yang hijau sama cabai rawit yang merah atau cabai setan. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, tidak perlu ditambah ya. Ini sudah cukup pedas karena saya itu lebih suka pedas, jadinya saya tambahkan cabai utuh. Jangan lupa cek rasanya, ini kurang asin, saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur lagi. Aduk-aduk lagi agar bumbunya tidak gosong. Nah, ini hasilnya. Airnya sudah menyusut. Oseng mercon daging sapi sudah matang, siap untuk disajikan. Akan dicoba, sangat simpel dan mudah banget. Resep sayur menu lebaran, pendamping ketupat dan lontong. Kuahnya sedap banget, gurih dan kental, yaitu opor ayam lebaran. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan ini campur, ada paha, ada sayap dan juga ceker. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian dada saja, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Mau menggunakan ayam kampung juga boleh, tidak harus ayam broiler. Untuk ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu sebentar. Di sini sudah saya siapkan air dan juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam semuanya. Rebusnya sebentar saja, tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya. Seperti ini yang warnanya putih-putih itu, kotorannya sudah keluar. Kemudian matikan kompornya, selanjutnya kita angkat dan tiriskan ayamnya. Bahan selanjutnya ada 400 ml santan kental, 400 ml santan encer. Selanjutnya untuk bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian sepucuk sendok teh jinten, setengah sendok teh merica, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit. Semuanya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe dan juga serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tumis ayam bersama bumbunya supaya rasanya lebih gurih. Setelah kita tumis ayam dan bumbu, baru kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Cobeknya saya koretin menggunakan santan, eman-eman masih ada bumbunya.
Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Oke, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Boleh juga sebelumnya dicek ya menggunakan garpu seperti ini, apakah ayamnya sudah empuk. Setelah ayamnya empuk, kuahnya menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masak opor ayam dengan cara seperti ini akan menghasilkan kuahnya yang kental dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Mangkok bekas santannya saya koreti lagi ya teman-teman, eman-eman masih ada santan yang menempel. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai nanti sayur opornya matang, kuahnya mendidih supaya santannya tidak pecah. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah meletup-letup. Ini tandanya opor ayam sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini supaya santannya tidak pecah, menghasilkan kuah yang kental. Dan inilah hasilnya, opor ayam sudah matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Opor ayam lebaran siap untuk disajikan, dimakan sama lontong ataupun ketupat. Lauknya rendang atau sambal goreng kentang, sangat enak banget. Kali ini saya memasak hidangan yang sangat spesial dan lezat, yaitu ayam paleko khas Bugis ya. Untuk bahannya saya gunakan ada 500 gram ayam kampung yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian beri perasan air lemon atau jeruk nipis juga bisa, kemudian diratakan. Sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu ada bawang merah, ini saya potong kecil-kecil ya agar memudahkan nanti saat dihaluskan. Ada juga bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Bawang putihnya juga dipotong kecil-kecil, cabenya juga dipotong kecil-kecil. Cabenya saya menggunakan 2 macam, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Nah, setelah semuanya sudah dipotong, langsung saja masukkan ke dalam blender. Beri 1 sendok teh ketumbar bubuk, jintan setengah sendok teh, kemudian kunyit secukupnya saja. Ini hasilnya bumbu yang saya haluskan tadi. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Bumbu pelengkapnya ada daun salam, daun jeruk, kemudian jahe, dan juga 1 batang serai. Jahe dan batang serainya ini saya geprek saja ya, atau bisa diikutkan blender, juga bisa sesuai selera teman-teman. Setelah semua bahannya sudah siap, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, langsung saja tumis bumbu halusnya yang sudah dihaluskan tadi. Oseng-oseng bumbu sampai kadar airnya ini menyusut ya. Kemudian masukkan daun salam dan juga daun jeruk, jahe, batang serai. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oh iya teman-teman, ini alas saya ya, jadi saya tidak menggunakan lengkuas. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Luka Masak yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini ya bumbunya sudah harum, kadar airnya juga sudah menyusut. Masukkan ayam yang sudah dipotong tadi ya.
Nah, ini jangan dikasih air dulu, oseng-oseng dulu sama bumbu agar bumbunya merasuk ke dalam ayamnya, rasanya lebih gurih. Ini untuk airnya saya koretin di blendernya ya, eman-eman karena masih ada sedikit bumbu, baru masukkan. Nah, seperti ini. Airnya dikira-kira saja ya. Masukkan juga air asam jawa, kemudian gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Aduk-aduk sampai merata. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya memasaknya menggunakan metode 5-30-7. Maksudnya 5 menit dimasak, terus kemudian kompornya dimatikan, biarkan 30 menit, lanjut masak lagi 7 menit atau sampai ayamnya empuk. Nah, ini ya setelah kompornya saya matikan, ini saya mulai memasaknya lagi. Jangan lupa cicipin dulu, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini ayam palekonya sudah matang, siap untuk disajikan. Kali ini saya membuat lodeh tahu dan kacang panjang. Untuk bahannya saya menggunakan 1 ikat kacang panjang atau 8 buah kacang panjang, potong-potong sesuai selera. Kemudian 3 kotak tahu putih, potong-potong sesuai selera teman-teman semua ya. Kalau saya potong-potong panjang, agak kecil seperti ini. Selanjutnya 8 buah bawang merah, saya iris tipis-tipis, ini untuk digoreng buat taburan sayur. Bumbu halusnya menggunakan bawang merah, kemudian ada cabai, ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya, kemiri, kencur, kunir, juga bawang putih, 2 sendok teh ketumbar, kemudian saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini ya hasil bumbunya yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian ada santan kental dan juga santan encer. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng dulu tahu putihnya. Jangan lupa dibalik. Goreng tahu sampai kering ya. Warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah matang. Angkat, tiriskan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Masih di wajan yang sama, selanjutnya goreng bawang merah. Ini untuk taburan sayurnya nanti ya, agar lebih sedap. Selesai, lanjut tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum ya. Beri jahe yang sudah digeprek, kemudian daun jeruk dan juga daun salam, serai juga. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Untuk ikan asapnya ini opsional ya, sesuai selera teman-teman saja. Kalau saya lebih suka dikasih ikan asap. Nah, kira-kira bumbunya seperti ini ya, sudah matang, aromanya sudah harum. Kemudian tambahkan santan yang encer. Aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Setelah mendidih, masukkan kacang panjangnya. Beri garam, kaldu jamur, dan juga gula. Aduk-aduk lagi. Biarkan kacang panjangnya setengah matang. Baru kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Jangan ditambah santan dulu ya teman-teman. Biarkan bumbunya meresap ke dalam tahunya.
Nah, kalau dirasa sudah meresap ke dalam tahu, baru kemudian masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini saya tambah garam lagi ya, karena kurang asin. Ini sudah mulai mendidih, tapi saya aduk-aduk dulu biar tanek agar tidak cepat basi sayurnya nanti. Ini rasanya sudah pas ya teman-teman, biar tanek saja, jadi saya masih aduk-aduk terus. Jika dirasa sudah tanak, bisa matikan kompornya ya. Aromanya sangat segar sekali teman-teman. Rasanya gurih, ada pedasnya. Sebelum disajikan, taburi bawang goreng terlebih dahulu biar lebih mantap. Nah, ini hasilnya, lodeh tahu dan kacang panjangnya. Warnanya sangat cantik, menggugah selera, cocok sekali buat menu lebaran dimakan sama lontong. Silakan dicoba ya. Pada video kali ini saya memasak sayur lodeh labu air. Bahan utamanya ada labu air atau labu sawah. Ini saya gunakan setengah saja. Kemudian kita kupas kulitnya. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu ya. Dan ini sudah saya cuci. Langsung saja potong bulat seperti ini. Potong lagi memanjang. Setelah selesai saya pindahkan ke wadah dulu. Bahan selanjutnya ada 1 papan tempe ukuran kecil. Saya potong memanjang seperti ini, atau teman-teman bisa memotong sesuai selera teman-teman saja. Selanjutnya 1 ekor ikan asap, potong kecil-kecil. Untuk ikan asapnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, ketumbar, jinten, dan lada bubuk. Selanjutnya ada cabai merah keriting, cabai rawit, dan juga kunyit. Ini semuanya sudah saya kukus terlebih dahulu. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Beri sedikit garam agar gampang untuk menguleknya. Selanjutnya kita haluskan menggunakan cobek saja ya. Teman-teman juga boleh menghaluskan menggunakan blender. Tekstur bumbunya seperti ini ya, halus banget. Setelah selesai mengulek, kita kumpulkan bumbunya di tengah. Bahan selanjutnya ada santan kental dan santan encer. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya ada daun salam dan batang serai. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya sampai kecoklat kekuningan seperti ini. Tempenya sudah kering. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, kita tumis kembali sampai aromanya harum. Untuk ikan asapnya ini sebelumnya harusnya kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi lupa, jadi menyusul nggak apa-apa. Bumbunya sudah matang dan warnanya juga sudah berubah. Masukkan irisan labu air atau labu sawah, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Baru kemudian masukkan santan encernya dan juga tempe. Beri 2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasanya teman-teman gunakan, dan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak labunya sampai empuk dan kuahnya menyusut. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, labunya sudah empuk. Baru kemudian masukkan santan kentalnya. Masukkan bawang merah goreng. Aduk kembali sampai kuahnya mendidih dan sayurnya matang. Aduk-aduk terus sayurnya sampai kuahnya mendidih ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya tambahkan lagi sedikit garam karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Nah, inilah sayur lodeh labu air atau labu sawah sudah matang, siap untuk disajikan. Belum disajikan di meja makan, taburi lagi bawang merah goreng ya, agar lebih mantap rasanya. Hari ini saya memasak ayam bakar taliwang ala rumahan, bumbunya super simple. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, ada 1 ekor ayam. Ayam yang saya gunakan ini adalah ayam kampung yang masih muda, beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Sudah saya cuci bersih, kemudian beri perasan air jeruk atau air lemon, sesuaikan yang ada di rumah teman-teman saja, dan ratakan seperti ini. Bagian baliknya juga sama ya, beri perasan air jeruk juga. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus ayam kampung. Selanjutnya beri garam, lalu ratakan ke semua bagian ayam. Bagian baliknya juga sama ya, diberi garam dan ratakan seperti ini. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada bawang merah, ini kurang lebih sekitar 16 buah. Kemudian bawang putih 14 siung, 1 genggam cabai rawit merah, 16 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, 6 butir kemiri sangrai. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Kemirinya juga sama, saya potong-potong terlebih dahulu. Cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga sama ya, dipotong-potong semua. Oke, semua bahan bumbunya sudah selesai saya potong. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender, atau teman-teman kalau mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh ya. Nah, ini hasilnya bumbu yang telah kita haluskan benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 2 iris lengkuas, 2 ruas jahe, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe dan serainya ini saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong saja menjadi 3 bagian ya, atau mau ditali juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya.
Di sini sudah saya siapkan penggorengan. Jangan dikasih minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saat menghaluskan bumbunya itu menggunakan air. Jadi kita tumis sampai airnya itu menyusut, baru nanti kemudian diberi minyak goreng. Nah, kira-kira seperti ini, kadar airnya sudah menyusut. Kemudian beri minyak goreng secukupnya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan juga gula merah dan juga terasi. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, masukkan 5 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan santan. Santan yang saya gunakan ini santan segar. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Beri 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasa teman-teman gunakan. Tidak harus kaldu jamur. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah mendidih kita masukkan ayamnya yang telah kita marinasi tadi. Sebelumnya, setelah dimarinasi tadi, ayamnya sudah saya cuci bersih lagi ya. Ratakan sama bumbunya. Kemudian kita tutup agar ayamnya cepat empuk. Jangan lupa dibalik agar yang bagian bawahnya tidak gosong dan ayamnya matangnya merata. Kemudian tutup kembali. Oke, bumbunya sudah mulai mengental dan kuahnya juga sudah menyusut. Tandanya ayam sebentar lagi matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya setelah ayamnya dimasak. Bumbunya sudah mengental, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Oke, sekarang kita ke tahap membakar ayamnya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian beri sedikit margarin dan ratakan seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya. Lalu olesi bumbu sisa merebus ayamnya tadi ya. Olesi semua bagian ayamnya sampai merata. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang atau bakaran lainnya juga boleh ya, tidak harus teflon. Sesuaikan saja yang ada di rumah. Bagian baliknya juga sama ya, diolesi bumbu. Di tahap membakarnya ini agak lama ya teman-teman, karena untuk mengolesi bumbunya ini sampai diulang 5 kali atau 6 kali ya, agar rasanya itu lebih mantap dan lezat. Oke, ini tahap kelima saya mengolesi bumbunya. Pokoknya harus telaten agar menghasilkan ayam bakar taliwang yang sempurna. Nah, inilah hasilnya. Ayam bakar taliwang sudah matang, agak sedikit gosong, tidak apa-apa ya teman-teman, karena namanya juga ayam bakar. Aromanya sangat harum banget. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Sebelum disajikan kita olesi lagi bumbu sisanya tadi ya.
sampai merata. Ayam bakar taliwang siap untuk dinikmati. Dimakan sama nasi putih anget-anget, tambah lalapan, lauknya kerupuk, sudah enak banget. Tidak perlu sambal lagi ya teman-teman, karena rasanya itu sudah pedas. Oke, itulah tadi resep ayam bakar taliwang ala Ruka Masak. Super simple, membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.